Kepalkan, lalu Zara bangkit dari tempat duduknya dan tangan kanannya telah ia layangkan tepat mengenai pipi kiri Ray. Plak. Ayo tampar aku lagi Ra, aku memang pantas mendapatkan semua ini, aku sangat menyesal karena telah memperkosa kakakmu, itu semua karena aku frustasi saat aku mengajak untuk balikan lagi dengan kakakmu malah ditolaknya, aku sengaja menyusulnya ke Dubai, bahkan aku sudah sangat lelah saat terus mengejarnya namun kakakmu tetap bersikukuh untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Aku tahu jika kedua orang tuaku telah menyakiti perasaannya, tapi aku benar-benar sangat mencintai Nabila, sampai akhirnya aku nekat meminum minuman alkohol dan di luar kendaliku, aku malah memaksanya untuk melayaniku. Ucapnya penuh rasa penyesalan. Zara terus saja menyentuh dada kirinya, mengapa kejadian ini begitu menyesakkan baginya, ia bisa membayangkan malam naas yang pernah ia alami saat suaminya meruda paksa dirinya, mungkin sama persis seperti yang telah dialami oleh mendiang kakaknya, sakit itu sudah pasti. Lantas kenapa Kak Ray tidak datang untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah Kak Ray lakukan terhadap Kak Bila? Kau tahu jika pada saat kepulangannya ke tanah air, kakakku mengalami penderitaan yang tidak akan bisa terbayarkan oleh apapun, termasuk nyawamu sendiri. Ray sempat tercekat atas perkataan yang dilontarkan oleh Zara padanya. Ra, aku bisa jelaskan mengapa aku tidak segera bertanggung jawab, memang alasanku ini terkesan sangat egois, namun apa yang aku capai saat ini adalah demi Nabila, aku berjuang demi ingin menghalalkannya dan aku sudah tidak peduli lagi dengan restu kedua orang tuaku, karena aku saat ini sudah bisa hidup mandiri di atas kakiku sendiri tanpa adanya campur tangan kedua orang tuaku, percayalah bahwa sampai kapanpun cintaku terhadap Nabila tidak akan pernah sirna sampai aku berhenti menghembuskan nafasku. Imbuhnya. Zara langsung terdiam atas penjelasan dari Ray. Ia tidak bisa berkata apapun lagi. Kumohon Ra, beritahu padaku, di mana sekarang Nabila berada? Sudah setahun ini aku mencari keberadaannya tapi aku tidak berhasil menemukannya, aku berharap bisa segera bertemu denganmu, dan ternyata Tuhan masih memberikan aku kesempatan itu, kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Sudah cukup Kak Ray, apapun yang telah Kak Ray lakukan itu sangatlah salah, Kak Ray lah yang telah menyebabkan Kak Bila pergi dari dunia ini untuk selamanya. Duar. Kilatan petir serasa menyambar tubuhnya sampai ia terdiam dengan tatapan matanya yang kosong. Ra, apa yang kau katakan barusan? Coba kau ulangi lagi. Pintanya. Kak Nabila sudah meninggal 6 tahun yang lalu setelah melahirkan darah dagingmu. Ray semakin merasa bersalah saat Zara mengatakan jika Nabila telah mengandung anaknya, tubuhnya serasa tak bertulang. Kali ini Ray hanya bisa menangis sejadi-jadinya, rasa sesal yang tiada arti telah memupuskan harapannya, kini sosok wanita yang sangat dicintainya sudah tidak ada lagi di dunia ini, sosok yang selalu menjadi inspirasi serta semangatnya, sehingga bisa membuatnya menjadi seorang pelukis terkenal. Kalau sudah tidak ada yang Kak Ray bahas lagi, aku izin pamit, kumohon jangan pernah mengganggu kehidupanku lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal, dan kedua putriku tidak akan pernah lagi berkunjung ke sanggarnya Kak Ray. Cetusnya seolah memberi peringatan keras terhadap Ray. Lalu Zara bergegas meninggalkan Ray seorang diri di taman, kini Ray hanya bisa melihat punggung Zara yang semakin menjauh. Ra, apakah Akila adalah darah dagingku? Apakah Akila anak dari kakakmu? Tanya kembali Ray yang masih diselimuti rasa penasarannya. Namun sayangnya Zara tidak menoleh sedikit pun, pandangannya tetap lurus ke depan, dan wajahnya telah dipenuhi oleh rembesan air matanya. Aku tidak akan pernah membiarkan Kak Ray tahu jika Akila adalah darah dagingnya, bagiku ini semua terlalu sakit, dan aku sudah berjanji kepada Kak Bila untuk tidak memberitahu kebenaran ini kepada siapapun, biarkanlah Akila selamanya akan menjadi putriku. Cakapnya dalam hati.
Saat Zara akan menyeberang dan menuju trotoar jalan arah rumahnya, tiba-tiba saja ada satu mobil jeep berwarna hitam melintas dan berhenti di dekatnya. 3 orang pria yang memakai topeng tengkorak sama persis ketika dirinya menjadi korban penculikan saat usianya masih 5 tahun turun dari dalam mobil. Zara sempat ingin berteriak namun mulutnya keburu dibekap oleh para pria bertopeng tersebut. Kini Zara telah dibawa pergi. Kediaman Shailendra. Seisi rumah dibuat panik atas perginya Zara yang secara tiba-tiba. Rian merasa telah kecolongan. Dilihat dari pantauan kamera CCTV, jika nyonya mereka mencoba pergi lewat pintu belakang area taman. Kini Rian dan ketiga anak buahnya bergegas mencari nyonya Zara. Saat berita hilangnya Zara sampai di telinganya Saga, ia menjadi kalang kabut. Semua orang malah menjadi sasaran kemarahannya termasuk John yang menjadi sasaran utamanya. Anak buahmu benar-benar tidak becus dan tidak bisa diandalkan, pecat mereka semua. Dasar manusia sampah tidak berguna. Omelnya sambil menarik dasi dari kerak kemejanya, kemudian Saga menghubungi Komisaris Wira. Tenang saja Tuan, istri Anda sedang dalam pengejaran pihak polisi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Tukasnya meyakinkan Sagara. Rupanya Komisaris Wira sudah menaruh curiga jika saat ini yang telah menjadi incaran para pelaku telah berpindah target menjadi Nyonya Zara. Beruntungnya pada saat keempat anak buahnya sedang berpatroli di kawasan area Taman Kapuk, mereka berhasil menemukan korban sedang dimasukkan secara paksa ke dalam sebuah mobil jeep, dan aksi kejar mengejar pun terjadi. Saga tetap saja merasa sangat cemas karena sampai saat ini ia belum menemukan kabar tentang istrinya. Tidak lama kemudian Komisaris Wira kembali menghubungi Saga dan ia memintanya untuk segera datang ke markas besar Polri. Saga pun bergegas pergi menuju tempat tersebut. Setibanya di markas besar polisi, Saga dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangannya Komisaris Wira. Kemudian Komisaris Wira menunjukkan sesuatu yang bisa membuat Saga tidak akan pernah menyangka dengan semua ini. Kemudian Komisaris Wira meminta Saga untuk mendengarkan hasil rekaman atas penyadapan di kantornya Tuan Felix. Bagaimana Tuan, apakah kau puas dengan kinerjaku? Kau selama ini sudah mempercayakan aku untuk menghabisi kedua putri dari mendiang kakakku. Meskipun dugaanku meleset kukira mereka berdua sudah mati, namun pada kenyataannya kedua bocah itu ternyata masih hidup, tapi sebulan yang lalu saya sudah mendapatkan kabar bagus, jika putri pertama si Wardoyo telah mati menyusulnya ke alam baka, dan kini tinggal putrinya satu lagi yang masih hidup, dan sekarang ini keempat anak buahku sudah berhasil menyanderanya. Lantas apa tindakan Anda selanjutnya Tuan Barata? Tanya Felix. Duar. Seketika langit serasa runtuh saat mengetahui jika pelaku utamanya adalah Tuan Barata, seorang sahabat dekat mendiang papahnya ternyata ada di balik peristiwa ini. Saga benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang sudah ia ketahui kebenarannya hari ini. Dasar bedebah kau Barata, jadi kau adalah penjahat sesungguhnya. Aku bersumpah akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Dasar tua bangka tidak tahu diri, cuy. Geramnya sambil mendengus kesal. Bersambung.